Zaman sekarang zaman serba digital, canggih, nggak perlu keluar rumah secara sekarang masih pandemi COVID-19. Nih, soal aplikasi bukan hanya mesen makanan, bukan hanya ngirim barang ya, ngurus berkas, ngecek sertifikat tanah kita udah sejauh mana prosesnya, bisa pakai aplikasi loh. Beneran ya, namanya aplikasi Sentuh Tanahku. Nih, saya mau udah download. Dah, keren banget. Download aja ya. Kita bisa mencari tentang berkas kita, sertifikat kita, info layanan ada, lokasi bidang, plot bidang, sertifikat hilang, semuanya bisa pakai aplikasi. Jadi nggak ada alasan kamu, apalagi yang sedang ngurus tanah gitu kan ya, nggak perlu datang ke kantor pertanahan setempat. Cukup download ya, unduh aplikasi Sentuh Tanahku. Karena keren kementerian nih. Selamat siang teman-teman, balik lagi di sesi diskusi hari ini. Kita hari ini mau bahas tentang penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku untuk pengecekan sertifikat secara digital. Nah, menurut teman-teman, seberapa penting aplikasi ini bagi masyarakat? Nah, menurut saya, aplikasi Sentuh Tanahku ini sangat membantu, sebab masyarakat tidak perlu datang lagi langsung ke kantor pertanahan untuk mengecek sertifikat. Mereka hanya cukup menginstal aplikasi dan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat. Baik, mungkin ada pendapat atau pengalaman yang lain, teman-teman? Oke, izin Mbak, kalau saya itu kan pernah mencoba fitur pengecekan sertifikat ya di aplikasi Sentuh Tanahku ini. Dan saya merasa bahwa tampilannya itu udah cukup user-friendly, namun saya rasa masih ada beberapa kendala terkait koneksi internet yang bisa menghambat akses terutama di daerah yang jaringan internetnya tuh belum rata, seperti itu. Saya setuju dengan Mbak sebelumnya. Kalau dari pengalaman saya juga berharap adanya fitur notifikasi yang bisa mengingatkan pemilik aplikasi sertifikat jika ada pembaruan data atau informasi penting terkait sertifikat mereka. Hal ini akan meningkatkan fungsi aplikasi sebagai alat komunikasi antara pengguna dan kantor pertanahan. Selain notifikasi, menurut saya juga perlu ada fitur riwayat pengecekan agar pengguna bisa melihat data yang sudah pernah mereka akses sebelumnya. Dengan begitu, aplikasi ini akan lebih praktis dan dapat mendukung transparansi layanan. Oh, bagus sih sarannya. Makasih Mbak Bella. Lalu mungkin ada saran atau masukan lain terkait keamanan data di aplikasi ini? Boleh saya menambahkan, menurut saya keamanan data ini menjadi sangat hal yang penting karena sertifikat tanah adalah dokumen legal yang sangat berharga. Saya sih berharap aplikasi ini sih dilengkapi dengan sistem keamanan yang kuat sih, seperti enkripsi data dan verifikasi pengguna, agar data sertifikat tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin itu dari saya. Ya sih, memang keamanan tuh emang harus jadi prioritas dalam penggunaan aplikasi digital kayak gini. Nah, mungkin teman-teman ada saran atau harapan terkait pengembangan aplikasi ini untuk ke depannya? Ya, saya harap aplikasi ini dapat dikembangkan jadi terintegrasi dengan sistem pelayanan yang ada di BPN lainnya seperti pembayaran status pajak PPHTB, riwayat riwayat jual beli dalam sertifikat, untuk memudahkan masyarakat mengecek riwayat sertifikat yang akan mereka lihat. Dan juga selain itu, betul saya setuju mengenai keamanan tadi, semoga sistem keamanannya bisa ditingkatkan. Selain itu juga saya ingin menambahkan bahwa terkait digitalisasi itu merupakan sesuatu yang sangat efisien. Sehingga kalau misalkan bisa terintegrasi semua dengan sistem pelayanan yang ada di Kanta, semuanya bisa dilakukan lebih efektif dan efisien dan mengurangi beban kerja kita juga selaku ASN. Dari saya seperti itu, Mbak. Oke, wah, semoga aplikasi ini bisa terus berkembang dan bisa dikenal dan membantu masyarakat lebih besar lagi. Terus, makasih teman-teman udah berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa Mbak Bella, terima kasih.